bahagianya, betapa tinggi derajatnya dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Itu orang yang beriman. Dan nanti di surga itu banyak makanan-makanan, buah-buahan untuk kita, dimakan oleh kita. Dan di surga itu bagi orang yang beriman saja diberi hiburan. Hiburannya apa? Ngaji. Diberi juga kesenangan perempuan. Tuh. Kan enak itu orang beriman. Tetapi sebaliknya orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di kuburnya mendapat siksa, di kuburnya gelap, di kuburnya sempit. Nanti setelah kuburan itu akan digiring ke alam mahsyar, ngalami mizan, hisab. Kalau mizan hisab selamat, dia enggak bakal selamat. Kalau yang ingkar kepada Allah, maka nyebrus ke dalam api neraka. Wa na'udzubillah min dalik. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak segan-segan. Segan-segan ini bosen-bosen. Kalau manusia itu ada bosennya. Nih, minggu ini ya 2 minggu hadir ngaji, 3 minggu hadir, 3 minggunya lagi nggak hadir. Jadi ada segennya manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yastahyi, tidak segan-segannya apa? Ayat riba, ya ja'alu. Ayat riba di sini maknanya ya ja'alu, yaitu menjadikan. Kalau yadriba arti aslinya memukul, memukul. Dan kenapa patah ujungnya ba, sedangkan ini fi'il mudhari dari doroba yadribu. Nah, kenapa fi'il mudhari itu harus domah ujungnya yadribu, tetapi ba yadriba? Karena di dalam ilmu nahwu, kalau fi'il mudhari kemasukan adat nasab an, lan, idan, kai, wa futihat akhiruhu, dipatah akhirnya. Jadi yang aslinya yadribu menjadi yadriba. Jadi ayat riba, la yadriba, idayat riba. Tuh, jadi bak terus, enggak ebu. Tuh, jadi kalau adik-adik baca Al-Quran yang belum tahu nahwunya, itu sekedar pengetahuan ilmu nahwunya. Kok ini jadi bak? Nah, karena ada an, adat nasab. Nah, kok maknanya yaitu harusnya itu malu, yastahyi itu malu maknanya. Masa kalau kita korina kalimatnya dimanain malu? Innallaha la yastahyi ayadriba masalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak malu-malunya akan memukul masalan, perumpamaan. Enak enggak? Kayaknya bagaimana itu ya? Kalau seaslinya kalimat, saya ulangin seaslinya kalimat. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu-malu, ayat riba akan memukul masalan, perumpamaan atau contoh. Lah kayaknya keder amat ya. Bukan keder tuh maknanya itu. Apa artinya, apa maksudnya? Kata Jawa mah ketelimbang, keder. Nah, maka perlulah belajar ilmu tafsir tuh ya. Dan ilmu tafsir itu ada lagi alatnya, ilmu badi, ilmu istiqaroh ya, ilmu mantik. Jadi ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sorof. Jadi banyak alat-alatnya tafsir itu.
bukan sekedar kita tafsir saja. Itu ya. Maka ini wajar orang kalau sudah menguasai ilmu kadang-kadang disebutnya syekh, kiai, itu ya. Nah ini alhamdulillah kita dipelajari sedikit. Jadi yastahyi itu adalah bukan makna malu, segan. Ya, jadi sesungguhnya Allah tidak segan-segan ayat riba, bukan memukul, akan yaj'alu, menjadikan, gitu ya. Jadi menjadikan apa? Masalan, perumpamaan, artinya contoh. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan contoh-contoh itu enggak segan. Ya, contoh apa di sini? Yaitu maba'udho. Apa? Sesuatu atau sebuah nyamuk, seekor nyamuk. Tuh, ba'udho itu binatang. Di sini binatangnya nyamuk. Nyamuk. Jadi banyak contoh-contoh Allah, makanya disebutnya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak segan-segan memberi contoh kepada manusia agar manusianya pada insaf, pada sadar bahwa itulah Allah kehendaknya. Maka mari kita semuanya tunduk, taat kepada Allah dengan contoh yang banyak. Apa yang banyaknya lagi? Bukan nyamuk saja. Apa? Gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung itu bagaimana ditinggikan. Coba kita bisa enggak tuh? Dan di gunung itu banyak pohon-pohonan yang besar, yang kecil. Untuk bangunan rumah. Ada gunung yang isinya batu-batu untuk pondasi rumah. Ada gunung yang isinya batu kerikil untuk ngecor. Nah itu contoh itu. Contoh. Maka di sini disebutkan oleh Allah maba'udho itu seekor nyamuk. Ma itu di sini nakiro mausupah. Jadi isim itu ada dua. Ada isim nakiro, ada isim ma'rifah. Nah kalau isim nakiro itu umum, kalau ma'rifah itu khusus. Tuh ya, makanya di sini contoh bukan nyamuk aja, umum. Ada manusia yang pengkor jalannya. Contoh itu. Ada manusia yang sudah tua kecil, awaknya kecil saja. Ada manusia gede tapi pendek. Ada enggak yang gede pendek tapi ketipel? Ada itu. Iya kan, ada. Itu masalah namanya itu. Ya ja'ala masalan, ayat ja'ala masalan. Allah jadikan contoh. Nah maksudnya apa? Alhamdulillah kita mah berdiri tegak. Kan begitu ya? Alhamdulillah. Kalau dia mau gede, ketipel lari juga nggak bisa. Sujud juga susah. Kita mah alhamdulillah. Maka sujudlah kata Allah. Warka'u wasjudu. Tuh, rukulah dan sujudlah. Diberi contoh itu ya. Nah mengapa kalau lagi ini contohnya banyak lah. Binatang-binatangnya banyak itu karena nakiro di sini. Nah kalau kalimatnya itu isim ma'rifat, kalau peraturan ilmu nahwu ma'rifat itu adalah yang kalimat itu dimasuki alif lam. Umpamanya madrasatun itu nakiro, dimasuki alif lam al madrasatu. Saburotun itu nakiro, dimasuki alif lam as-saburatu. Tuh gitu. Nah itulah gunanya kita belajar ilmu tafsir. Udah itu banyak contoh, jadi contoh dari lamuk. Mufrad al-ba'ud, jadi ba'ud itu mufrad dari ba'ud. Fama fauqoha ay akbaru minha. Ya, fama fauqoha sebesarnya, yang lebih besar daripada nyamuk. Binatang apa? Gajah. Kegede itu ya, gajah. Apalagi badak. Nah yang gede-gede aja tuh ya kebo tuh ya, sapi. Wah banyak itulah contoh-contoh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah contoh-contoh itu Allah ciptakan kebo. Wah begitu gede kita makan habis. Coba manusia tuh rakus kan ya, dipotong rebutan habis. Apalagi ya udahlah banyak tuh contoh-contoh binatang yang gede-gede itu habis semuanya sama manusia. Jadi manusia itu rakus. Nah agar tujuannya kita itu memikir, ya sadar, berpikirlah bahwa Allah Ta'ala itu Maha Rohman Rohim, Maha Murah. Allah Ta'ala itu ya udahlah pokoknya Maha Kuasa. Jadi kita sujudlah, rukuklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah mau nggak sujudnya, rukuknya? Penuh nggak nih kalau berjamaah? Penuh ya. Alhamdulillah. Makanya saya tuh menciptakan musola di depan itu lebih gede tuh. 10 kali 14. Iya kok siapa kok. Tapi kiai mah tetap ya nempatin. Tuh gitu, tetap harus ada tempat. Sebab tadi tuh perintahnya warka'u wasjudu. Tuh. Jadi 10 kali 11. Nanti ngajinya Pak Haji Yahya tuh luas ya. Nggak kayak dulu lagi doain. Ya saya ucapkan terima kasih ya ada di sini yang menjadi donatur ya sudah keterima dari mulai pundasi itu Pak ya sampai ngecor lantai 2 itu 1 bulan lepas. Nah sekarang lagi nunggu kering. Nah jadi kalau umpamanya mau ikut andil silakan aja ke sana. Jangan banyak-banyak, 1 jutaan aja udah cukup. Terus kita lanjutin Pak ya. Ngantuk enggak? Kalau ngantuk lebih syukur saya dapat amplop cepet pulang. Kalau udah ngantuk ya saya mendapat amplop cepet pulang. Intermezzo. Udah. Jadi makanya di dalam ilmu mantek itu Pak dikatakan. Jadi sana kan katanya manakiro Pak ya. Jadi kalau menurut ilmu mantek manusia itu binatang. Tuh coba keras tuh. Tuh ya kalau ilmu mantek. Al-insan kal hayawan. Tuh manusia itu seperti hewan. Jadi mabaudoh manusia itu. Ya, itu al-insan kal hayawan. Manusia itu seperti hewan sama sih. Nah ini jangan kesinggung, tapi ini ngaji, ya. Ya jadi apa yang dimaksud al-insan kal hayawan di dalam ilmu mantek? Manusia seperti hewan apa? Ya hewan makan. Hewan bersetubuh suami istri kayak manusia. Ya. Nah, tetapi hewan enggak sholat. Hewan enggak puasa. Nah, kalau kita bahas ke situ banyak yang kesinggung padahal ilmu supaya kita sadar. Tuh. Nah, maka dikatakan yang lain oleh ilmu mantek al-insan hayawanun natik. Manusia itu binatang yang bisa bicara. Kalau kambing nggak bisa sapi ya sapi. Nah kalau manusia mah mau kemana assalamualaikum, masuk ke rumah sendiri assalamualaikum. Mengapa kita masuk rumah mengucap assalamualaikum? Kita mendoakan anak istri kita yang di dalam supaya mendapat kesejahteraan, keselamatan lahir batin. Jangan ini mah masuk kita abong-abong lelaki suami ngelusuk aja kayak binatang, tok beruduk aja kambing. Itu ilmu. Jadi beda. Jadi makanya kita kalau sudah ngaji tafsir nih jangan malu-malu. Ucapkan salam. Nah kalau saya tuh insya Allah takadut binima habis sholat pulang dari mana-mana
Assalamualaikum, tujuannya mendoakan. Ya, yang istri kita, anak cucu kita didoakan selamat sejahtera. Nah, kemudian yang di dalam waalaikumsalam mendoakan kepada kita. Itu ajaran agama, itulah buah daripada maulud lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu maba'udah. Fa'ammal ladina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman. Tuh, yang beriman dulu di sini juga. Ya, begitu bahagianya dikasih di surga makanan banyak. Ya Pak ya. Kemudian perempuan cantik-cantik min khurin, ya arba'ina khurun min khurin, 40 midah. Waduh, Masya Allah, Pak Haji. Tuh. Iya, ini mah satu nggak punya tapi sudah kenyang. Alhamdulillah. Nah, bagaimana nih pendapat orang yang beriman tentang contoh nyamuk? Sebab orang kafir lain Pak ya. Fa'ammal ladina amanu, maka adapun orang yang beriman, faya'lamuna annahu ail mislu, itu maka mereka mengetahui sesungguhnya contoh dari Allah Ta'ala itu adalah al-haqqu, itu hak. Jadi itu hak bagi Allah. Ya Pak ya, hak. Apa aja harus diciptakan, harus diberikan contoh untuk manusia agar melihat, agar berpikir, agar sadar. Gitu. Itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annahul haq mir rabbihim, sesungguhnya contoh tadi itu adalah hak, benar, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Coba ya. Ini Robbun itu kalimatnya nakiro. Robbun arti pangeran, Tuhan, ya, umum. Robbun itu nakiro. Nah, maka kalau Robbun itu nakiro, wajar orang nyembahnya tidak kepada Allah, orang nyembahnya kepada Yesus Kristus, orang nyembahnya tidak kepada Allah. Orang menyembahnya kepada Buddha, ya, kepada orang Buddha nyembahnya kepada itu apa do? Buka dewa, no, dewa ya. Ada dewa Brahma, Brahmana, Wisnu, Siwa, tuh ya, banyak dewa-dewa. Nah itu Tuhan sama itu, tuh Tuhan tuh. Bapak baca di kalimat surat Al-Fatihah, tidak ada Robbun saja, dari Robbil alamin. Jadi dimudhofkan kepada alamin. Robbu mudhof, alamin mudhof ilaih, maka jadilah makrifat. Nah, yang disebut Robbun di sini yang alamin, yang menguasai seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Yesus, bukan Brahma, bukan Brahmana, bukan Siwa, bukan Wisnu, tapi Allah. Tuh. Ya itu. Nah, di sini Rabbul Alamin. Nah, udah, itu orang yang beriman. Nah, sekarang kita kembali membaca orang yang kafir. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kufur kepada Allah tentang contoh tadi, fayakuluna, maka mereka berkata, madza aradallahu bihada masalah. Ma di sini adalah istifham, ingkari. Jadi maknanya ma di sini bukan sesuatu, bukan benda, tetapi istifham, pertanyaan. Ma di sini apa? Pertanyaan. Apa? Itu ya, apa? Aroda, madza aradallah, apa? Madza di sini za itu ketika, tetapi maknanya bukan ketika. Za di sini yang. Jadi ma itu ma istifham, za ini maknanya yang.
Jadi apa yang tuh, apa yang ya, yang aradallah dikehendaki oleh Allah dengan ini contoh. Artinya seolah-olah orang kafir ini sesewot kepada Allah, sebab nyamuk itu mengganggu. Enak-enak tidur keplok lamuk. Ya Pak ya, lagi duduk sibuk sama lamuk. Makanya orang-orang kafir itu, madza aradallah bihadza masalah. Apa sih katanya Allah berkehendak begini? Tuh, kok begitu? Siapa yang ngomong begitu? Raja Namrud. Raja Namrud. Makanya dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya dengan nyamuk. Raja Namrud itu matinya dengan nyamuk. Bukan dicabut rohnya, bukan. Ya mati dicabut roh, tapi disiksa tuh ya. Yaitu matinya dengan nyamuk. Dari lubang hidung ini masuk semua itu. Pejejel. Mulut, pejejel. Kuping, ya kekelubukan. Akhirnya modar tuh. Nah kemudian ayat yudillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan oleh Allah. Tapi banyak juga yahdi yang diberikan petunjuk oleh Allah. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, tidaklah mendapatkan sesat atau kesesatan kecuali orang yang rusak fasik. Ya mudah-mudahan kita jangan menjadi orang fasik, menjadilah yang tadi itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi itu ya itu istihamu inkar mubtada jadinya. Ya mubtada khobar maktuf. Ya udah itu mau ke sana nantilah. Jadi da bimakna alladzi. Da tadi itu maknanya alladzi. Jadi apa yang itu ya. Nah sekian saja seayat juga kayaknya capek tuh ya. Kalau ngaji mah capek ya. Waktunya juga sudah malam. Mohon maaf lahir batin fid dunya wal akhirah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nadzim akhwalana wa khashin af'alana wa khulisna min alamil fikri wad dulli wa asimna minal bala wal waba wat ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lanal intidama fi jami'il umuri diniyati wad dunyawiyah wa khasil muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.